Terus balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, ini adalah video analisa Bitcoin pertama di tahun yang baru ya, 2024. Teman-teman, sekali lagi selamat tahun baru buat teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau misalkan saya ini udah lama ya nggak upload. Ini bahkan terakhir 2 mingguan yang lalu nih ya. Next area Bitcoin ke 48k, kemudian ada update untuk BNB, Cardano, Cake dan lain sebagainya. Cuman ya, semoga di tahun yang baru ini saya bisa lebih aktif lagi untuk upload video Bitcoin maupun altcoin. Seperti biasa, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk request ya outlook ataupun analisa dari altcoin untuk next video ya. Mungkin besok lah ya akan saya upload videonya. So, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, saya juga mengucapkan turut berduka cita ya untuk warga ataupun masyarakat di Jepang ya. Kemarin itu ada gempa yang cukup besar dan adanya potensi tsunami sampai setinggi 5 meter ya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Dan juga semalam saya ada lihat berita juga di bandara ya, kalau nggak salah di Tokyo, itu pesawat terbangnya ada yang tabrakan terus kebakaran gitu teman-teman ya. Semoga baik yang korban ya ataupun yang masih luka-luka diberikan ketabahan lah teman-teman ya. So ya, untuk lanjut ya analisa kripto, di sini ada news event untuk malam ini. Ini ada ISM Manufacturing ya, kemudian ada ISM yang PMI sama Josh Job Opening. Ini jam 10 malam teman-teman, dan juga ada FOMC meeting nanti malam. Jadi bisa di-prepare untuk news event yang akan berlangsung nanti malam. So ya, coba kita akan bahas nextnya si Bitcoin dulu dari time frame weekly, kemudian daily, baru ke hourly ya, khusus 1 jam teman-teman. Jadi so far ya, kita ini sebenarnya memang sudah berangsur-angsur, bahkan sudah melewati yang namanya bear market ya, dimana kita sudah, ataupun teman-teman juga tahu ya, akhirnya kita melewati fase bear market tersebut waktu Bitcoin di hampir 69.000 ya, kemudian dia drop turun sampai 15 ribuan dolar. Bahkan sekarang ini sudah berangsur-angsur naik, dan kita bisa lihat ini progresnya memang OTW finishing wave 3 sebelum mungkin nanti adanya wave 4 baru wave 5 lanjutan gitu teman-teman. Dimana teman-teman juga mungkin ada yang sudah tahu ataupun belum, biasanya setelah halving itu adanya koreksi teman-teman. Nah, untuk antisipasi itu maka kita perlu sekali lihat dari technical analisa. Next target untuk finishing wave 3 adalah di area berapa bro? Di area sini coba akan saya highlight teman-teman menggunakan rectangle di sini ya. Di area ini teman-teman. Sorry ya, di sini ya. Untuk area pertamanya itu di 48.150 dolar. Next area itu di sekitar 51.000 sampai 52.000 dolar. Jadi ini menjadi dua area kunci atau key level next area target si Bitcoin untuk finishing wave 3 sebelum dia OTW ke wave 4. Ya baru mungkin dia lanjut wave 5. Ya wave 5 ini mungkin bisa panjang, at least ngetes lagi ke ATH sebelumnya, atau bahkan bikin new ATH. Banyak yang prediksi di 80.000, di 90.000, di 100.000, di 200.000, di 250.000. Ya, kita nggak ada yang tahu mana yang benar, tapi hopefully dia nyentuh ke ATH sebelumnya aja udah syukur banget teman-teman. Apalagi yang kemarin-kemarin sudah mampu melewati bear market ya, nyentuh ke ATH lagi ya udah seneng gitu ya. Terutama altcoinnya kalau nyentuh ATH lagi, waduh udah mantap teman-teman ya. Jadi harapannya yang terbaik lah. Dan ya, yang menarik kalau misalkan ini coba saya hapus ya, ketika tiap kali dia ini ada kenaikan ya, di sini coba kita gunakan bantuan kaki Fibo dari swing low ke swing high-nya, dan ya kita bisa lihat dari retracement di sekitaran Fibo 0,6 sampai 0,5 ya. Lalu kita gunakan juga lagi ya dari swing low ke swing high terakhir, dan ya kita bisa mendapatkan ya, ketika dia mengalami kenaikan retracement lagi di 0,6 sampai 0,5-nya teman-teman. Ya pas nih. Ini coba saya highlight juga teman-teman ya. Di sini tuh ya, di retracement di area sini lagi. Kemudian kita coba gunakan bantuan kaki Fibo lagi dari swing low ke potensi swing high terakhir nih, posisi saat ini. Maka kita bisa lihat ini ada area target yang sangat ideal nih. Ya, dari retracement 0,6 sampai 0,5-nya di area sini. Dan sebelumnya ini berfungsi nih menjadi area support atau tahanan pada pergerakan Januari 2022. Jadi let's say dari area sini pun dia mendapatkan koreksi. Sebentar, kita coba gunakan tanda panah aja teman-teman ya. Dari area sini kemudian dia mendapatkan rejection atau correction, ini menjadi area yang sangat-sangat ideal
di sekitaran 32.900 sampai 35.400 dolar untuk area target koreksi si Bitcoin. Tapi kalau misalkan dia masih mampu naik sedikit lagi pun ya tinggal di adjust saja. Cuman range-nya pun tidak terlalu jauh dari area-area sekitar itu. Ya, kemudian kalau kita gunakan secara overall-nya, teman-teman ya, gunakan bantuan kaki Fibo dari sini ke swing high atau potensi sekarang ini, dan ya kita mendapati golden ratio-nya pun di sekitaran 30.000 sampai 34.000. Ya, jadi berkisar di sekitar range itu adalah area-area target yang sangat-sangat ya wajar lah ya. Ketika memang nanti akhirnya si Bitcoin mendapatkan koreksi seperti ABC correction ya, ABC dan lain sebagainya. Cuman yang menjadi concern saat ini adalah area box merah ini. Ini coba akan saya tandai dengan box merah ya. Ini di sekitar 48.000 sampai 52.000 dolar untuk si Bitcoin ya. Jadi ini menjelang ETF-nya si Bitcoin ini menjadi area kunci atau adalah area yang benar-benar diperhatikan nih. Ya. Kalau tidak salah di sekitar tanggal 10 Januari ini ya pengumumannya. Jadi kalau misalkan itu di approve pun ya bisa dia akhirnya mampu break, tapi kalau misalkan di decline atau di pause lagi ya bisa aja ntar mendapatkan reaksi rejection dan akhirnya masuki fase koreksi hit sekitaran area tadi yang juga sudah saya sampaikan. Itu bisa menjadi bahan pertimbangan lah untuk teman-teman sekalian ya. Nah, kalau misalkan nanti dia diterima area berapa lagi bro next area target ya, kalau misalkan dia mampu diterima pun next area target di area sini teman-teman. Ini coba akan saya tandain dulu sebentar di sini. Oke, itu di sekitar 57.000 sampai 60.000 dolar. Ya, itu menjadi next area target. Ini menjadi dua area kunci ya, tergantung nanti ETF Bitcoin seperti apa. Apakah di approve atau di pending kembali, di decline teman-teman ya. Oke, so far ya itu yang perlu kita perhatikan untuk si Bitcoin secara daily-nya. Meanwhile kalau kita perhatikan untuk secara daily ya kita melihat dia bergerak dalam sebuah triangle. Kalau misalkan secara overall-nya malah terbentuk sebuah bull pennant teman-teman ya. Kalau kita lihat secara overall sebentar pakai arrow ya, dia seperti bull pennant ya, bergerak naik terus dia mulai sideways membuat range ya, triangle pattern, kemudian mampu break ya. Jadi kalau kita lihat dari perspektif yang kecil ini seperti symmetrical triangle pattern, tapi kalau kita lihat dari overall pergerakan sebelumnya ya ini bull pennant. Bull pennant itu adalah ataupun biasanya melanjutkan penguatannya atau melanjutkan kenaikannya. Cuman next obstacle terdekatnya ini bisa kita perhatikan ya di sekitaran 46.600-an sampai sekitar 52.000 dolar yang tadi juga sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian ya. Jadi ini adalah box merah terdekatnya untuk si Bitcoin. Sekali lagi prepare teman-teman, ketika memang di area sini dan mendapatkan rejection strong atau tidaknya ini menjadi pantauan teman-teman sekalian. Atau malah menjelang ETF nanti di approve ya, ini bisa aja di break, bahkan ini menjadi area retestnya untuk si Bitcoin. Untuk secara daily itu yang perlu diperhatikan, dan yang menariknya adalah terakhir kali di area sini ini adalah previous high-nya, box putih ini adalah previous high-nya dan mampu di break sama si Bitcoin. Cuma secara daily-nya ini sempat closing bikin tail candle cukup panjang nih pada pergerakan ataupun closing tadi pagi. Kemudian dilanjut untuk di hari ini lanjut bullish lagi teman-teman. Cuman yang perlu diperhatikan sekali lagi untuk rilis data nanti malam. Ini juga sedikitnya lebih kurangnya itu juga bisa berpengaruh ke pergerakan market gitu ya. Dan untuk area tahanan lebih bawahnya lagi sebentar di area bawah sini. Di area sini. Ya. Jadi ini menjadi dua area yang bisa diperhatikan sama teman-teman sekalian. Ini adalah area waktu terakhir kalian mendapatkan reaksi dari buyers yang lumayan strong. Kemudian ini adalah area yang dimana menjadi resistance sebelumnya become support. Jadi kalau misalkan dari sini aja dia belum mampu lanjut naik, kemudian dia malah koreksi dulu, ini adalah area retestnya untuk secara daily sebelum mungkin lanjut naik sebelum lanjut naik atau mungkin mendapatkan rejection, atau malah dari area sini dia malah bablas teman. Ya bablas untuk ngejar next area demand-nya. Oke, itu untuk secara daily-nya. Untuk secara hourly kita bisa perhatikan sekali lagi di sini. Ini sebelumnya kita bisa gunakan juga ya sebuah trendline resistance yang akhirnya mampu di break teman-teman. Ya akhirnya ini mampu di break sama si Bitcoin. Kemudian ini adalah trendline supportnya, kita bisa tarik seperti ini. Dia terbentuk sebuah channel kalau kita perhatikan untuk secara time frame 1 jamnya. Nah kalau untuk pergerakan yang posisi saat ini kan membuat range nih teman-teman ya, membuat range. Sebentar, untuk di bagian bawahnya kita bisa gunakan untuk area ini ya, sebuah trendline support juga untuk pergerakan si Bitcoin ya. Kemudian untuk bagian atasnya ini teman-teman bisa gunakan juga ya, seperti ini. Nah,
ya, sebuah triangle pattern juga lagi, ataupun nanti teman-teman melihat kalau dia rejection lagi mungkin bisa kita adjust sedikit, bisa berupa falling wedge teman-teman. Sebentar nih, coba kalau kita adjust seperti ini bisa juga nanti ujung-ujungnya berubah sebuah falling wedge, atau mungkin masih berbentuk sebuah triangle pattern dan terbentuk bullpenan lagi teman-teman. Sebentar, kita coba gunakan tanda panah lagi. Nah ini ya, seperti ini, kemudian dia berangsur membuat triangle pattern lagi, and then akhirnya mampu break lagi untuk lanjut naik lagi. Ini bisa teman-teman. Cuman yang perlu diperhatikan adalah waktu dia penguatan nextnya lagi atau breaknya lagi, apakah dia impulsif atau malah dia korektif. Kalau korektif berarti bisa ada indikasi awal untuk buying power sudah mulai melemah. Jadi palingan itu yang bisa diperhatikan teman-teman untuk si Bitcoin ya. Jadi ini menjadi area pantauan before dia mampu break atau malah dia terbreakdown. Kalau breakdown pun kita bisa perhatikan secara daily-nya. Tapi kalau misalkan breakout pun next area target juga sudah saya sampaikan. Itu aja dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.